pers juga harus terus memperhatikan masalah sosial di tengah bangsa kita. Apakah itu korupsi, bahaya intoleran, bahaya narkoba, termasuk biarlah yang diberitakan pers itu adalah berita-berita yang akurat, perlu diketahui semua anak bangsa, berita yang mengupayakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan bangsa, tidak memecah belah atau ujaran-ujaran kebencian seperti yang sering selama ini kita lihat di media sosial. Jadi ujaran-ujaran kebencian atau hate speech, kemudian berita hoax, kita harapkan tidak menjadi konsumsi dari masyarakat kita. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan di podcast ke-196 ini, kembali kami mewawancarai pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jonro Imunte Esos, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau ISIP Jakarta. Sebagaimana yang kita tahu, pada tanggal 9 Februari 2025 di Indonesia diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Tentu menarik kita simak komentar dan refleksi dari seorang pemimpin umum dan pemimpin redaksi Narwastu, yaitu Bang Jonro Imunte Esos, tentang Hari Pers ini. Mari kita sapa beliau. Shalom Bang Jonro, apa kabar? Baik, Rupal, shalom. Salam sehat buat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya di bulan Februari ini, Bapak, Ibu, dan keluarga selalu dilindungi Tuhan, penuh sukacita. Oke Bang, sebelum kita membahas Hari Pers Nasional nih Bang, saya mau tanya, bagaimana dulu sih Abang tertarik menjadi seorang wartawan Bang? Ya, terima kasih Rupal. Karena ini menjelang Hari Pers Nasional 2025, sesuai dengan pertanyaan Saudara Rupal, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana awalnya saya dulu tertarik menjadi seorang jurnalis hingga sekarang. Saya dulu Rupal mulai SMP ya. Saya SMP mulai tahun 1985 sampai 1988. Saya sudah tertarik dulu mengarang, ada pelajaran mengarang bahasa Indonesia dulu ya, waktu sekolah. Ya, jadi kalau ada mengarang, saya merasa sangat senang. Inilah sebuah ekspresi jiwa ketika guru misalnya menyampaikan, coba ditulis pengalaman misalnya waktu liburan, pengalaman waktu belajar di sekolah, atau pengalaman waktu mengikuti sebuah kegiatan dari sekolah untuk sebuah karangan yang dinilai oleh guru. Jadi kemudian ini berlanjut waktu SMP, saya di kampung halaman dulu di Sumatera Utara. Kampung kami itu namanya Kota Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Sundutan. Kemudian selulus SMP tahun 1988 saya ke Jakarta. Ya, SMA saya di Jakarta mulai 1988 sampai 1991. Jadi di Jakarta pun kreativitas atau minat saya dalam dunia tulis-menulis ini terus berkembang. Apalagi waktu itu ada namanya majalah dinding atau sering disebut dengan mading. Saya nggak tahu, Rupal masih ingat ada namanya istilah mading dulu waktu SMP, SMA? Ya, majalah dinding. Yeah. Jadi majalah dinding ini dulu dikemas dengan begitu baik, ya, dilindungi dengan kaca, jadi tidak semua orang bisa memasukkan tulisan di majalah dinding ini karena ini dikunci. Jadi waktu itu guru bahasa Indonesia dulu yang mengunci majalah dinding ini. Jadi setiap ada misalnya tulisan kita, cerita, kemudian artikel tentang sekolah, kemudian cerita pendek atau puisi atau yang sifatnya humor, ya, bisa dimasukkan ke majalah dinding itu, tapi diseleksi oleh guru dulu. Ini layak nggak untuk dipajang di majalah dinding. Dan posisi majalah dinding itu juga di tempat yang strategis di sekolah yang sering dilalui atau dilintasi oleh siswa pas istirahat. Jadi kalau tulisan kita dulu dimuat di majalah dinding ini, ya bangga juga gitu loh. Banyak orang yang membaca, ya. Beda dengan sekarang ini. Kalau sekarang kan ada media sosial. Kalau dulu ada majalah dinding. Saya nggak tahu sekarang ini di sekolah masih ada nggak majalah dinding. Saya nggak tahu. Ya, menurutmu masih ada sekarang ini majalah dinding di sekolah dulu? Kalau menurut saya kayaknya udah nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Itulah pengaruh media sosial. Jadi kemudian berkembang
begitu saya di sekolah, saya kemudian waktu itu sering diajak ikut dalam kegiatan-kegiatan OSIS karena minat saya dulu dalam dunia tulis menulis. Jadi kita dulu aktif di OSIS, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dunia tulis menulis, kita pun sering dipertemukan dengan siswa-siswa lain di luar sekolah kita dulu. Nah, dari situlah kemudian berkembang. Kemudian begitu saya lulus SMA tahun 1991, justru di situ kepala sekolah kami dulu, karena kebetulan cukup dekat dengan saya, waktu itu meminta kepada saya, coba pikirkan, siapa tahu masih ada waktumu untuk membuat buletin sekolah. Buletin sekolah itu kan waktu itu kita bikin tulisan yang di mesin tik ini, kemudian difotokopi, kemudian dicetak sampai 800 dulu setiap terbitan itu. Jadi sempat saya dulu memimpin, tapi saya memimpin penerbitan buletin ini setelah lulus SMA. Ya, saya memimpin penerbitan buletin itu namanya Teladan dulu di sekolah kami di SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta Timur di Pondok Bambu. Jadi saya melalui buletin ini mengajak anak-anak SMA dulu untuk belajar jurnalistik, ya. Kemudian memuat tulisan mereka. Inilah salah satu kegiatan yang cukup bergengsi dulu di sekolah, karena ada profil anak-anak sekolah itu dimuat, ada puisi-puisinya, ada cerita pendeknya, ada cerpennya dimuat. Jadi waktu mulai lulus SMA pun saya sudah terjun dalam dunia jurnalistik. Nah, di sekolah saya juga mengajar olahraga bela diri dulu saya. Jadi di klub olahraga bela diri kami ini namanya Perguruan Silat Garuda Jisai, saya juga menerbitkan buletin namanya Garuda Jisai, buletin Jisai, itu terbit sekali sebulan. Jadi kegiatan-kegiatan dari anak-anak perguruan kita, dari tempat-tempat lain, itu kita buat di buletin itu. Jadi ini kesempatan saya waktu itu mengasah diri dalam dunia tulis menulis atau jurnalistik. Kemudian pada 1992 saya masuk kuliah di kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, ISIP Jakarta, atau sering juga disebut ini kampus tercinta. Ini banyak wartawan senior berasal dari kampus ini, ya. Misalnya kalau Rupal kenal Andi Noya yang kick in di Metro TV, itu dari ISIP. Banyak wartawan-wartawan senior dari kampus kami ini. Nah, dari kampus inilah saya mulai memperdalam ilmu jurnalistik. Saya sudah praktek, tapi di satu sisi saya juga menimba ilmu. Banyak ilmu yang saya pelajari di kampus ini. Kemudian tahun 1993, saya sudah mulai mengirim tulisan-tulisan dulu ke media-media yang lebih besar, ya. Saya masih ingat dulu tulisan saya dimuat dulu resensi film di majalah film. Kemudian ada dulu majalah Bonani Pinasa. Ada dulu tabloid namanya tabloid Mutiara, itu grupnya Suara Pembaruan. Koran Suara Pembaruan kan kita tahu sebuah koran yang cukup berpengaruh dulu. Jadi saya waktu itu sudah mulai menulis di sana, ya dapat honor, ya kita semakin semangat dulu. Jadi intinya dalam dunia tulis menulis ini kita harus banyak membaca, ya harus banyak menulis, ya. Jadi saya sangat terbiasa dulu dengan mesin tik. Beda dengan sekarang ini laptop atau bahkan sekarang ini kan smartphone atau gadget yang dipakai untuk mengetik naskah, ya, kalau menulis berita. Jadi kemudian tahun 1997 mulailah saya masuk ke majalah Narwastu dengan manajemen lama waktu itu. Di situ saya bertemu waktu itu dengan almarhum Dr. Victor Silain. Waktu itu dia pemimpin redaksi waktu saya baru masuk, tapi masih manajemen lama. Kemudian pada tahun 2000 saya dipercaya menjadi pemimpin redaksi, tapi masih manajemen lama. Kemudian baru pada 2010 dengan manajemen baru, saya menjadi pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu hingga sekarang. Ya seperti sekarang inilah, ya. Rupal bisa ikut di tim Narwastu. Jadi perjalanan untuk media ini cukup panjang lah, Rupal. Begitu, Rupal. Oke, Bang. Bang, lalu selanjutnya nih terkait dengan yang Abang bilang tadi, media sosial. Kan banyak tuh media sosial, Bang. Contohnya ada Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, dan juga masih banyak lagi nih, Bang. Nah, kalau menurut Abang lihat
gimana sih perkembangan fenomena dan eksistensi media massa di Indonesia? Apalagi karena kita lihat kehadiran media sosial ini sangat mempengaruhi minat seseorang untuk membaca di media. Silakan, Mak. Iya. Jadi perlu saya sampaikan untuk para sahabat Narwastu, ya, gempuran media sosial atau media digital saat ini terhadap eksistensi media massa, apakah itu media cetak seperti majalah Narwastu yang di sini, kemudian portal, podcast seperti ini, termasuk televisi, radio, itu memang sangat berpengaruh dengan kehadiran media sosial seperti Facebook, ya, YouTube, TikTok, ya, Instagram, kemudian Twitter dan yang lain. Ini sangat mempengaruhi. Tapi satu hal yang mau kita sampaikan begini, Rupal, ya, seorang jurnalis itu mengikuti sebuah pendidikan, ya, atau bahkan mengikuti kegiatan kuliah, studi formal. Seperti saya misalnya, saya kan lulusan dari ilmu jurnalistik Fakultas Komunikasi di IISIP Jakarta. Kemudian saya juga pernah menimba ilmu di Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo Jakarta. Jadi sebaiknya jurnalis itu mengikuti pendidikan formal supaya lebih tahulah ilmu jurnalistik itu bagaimana. Dan sekarang ini kalau umpamanya kita lihat fenomena media sosial, ya, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, kemudian TikTok. Ini memang membuat banyak orang tiba-tiba tanda petik, ya, jadi wartawan dadakan, ya. Bisa sembarang misalnya memposting berita di YouTube, entah sumbernya dari mana, ya. Jadi kadang-kadang ini membuat banyak yang muncul itu berita-berita copy paste, bahkan berita hoax, ya. Dan ini yang luar biasanya membuat banyak orang kadang-kadang mengkonsumsi berita yang di media sosial ini dianggap sebuah berita yang akurat atau katakanlah bisa dipercaya. Padahal ini benar-benar kita harus kritis juga menyimak berita-berita media sosial. Nah, sementara berita yang disajikan media yang katakanlah media resmi, ya, seperti majalah, ya, portal yang punya nama, itu benar-benar melalui seleksi karena diedit oleh pemimpin redaksi atau redaktur yang notabene itu memang memahami dunia jurnalistik. Dan apalagi media sekarang ini kan seorang redaktur atau seorang wartawan yang aktif di media, ya, harus sudah tahu tentang pemahaman dari Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Di situ kan ada aturannya tuh, bagaimana aturan main seorang jurnalis, apa yang tidak bisa dilakukan dan apa yang bisa dilakukan, itu banyak ditulis sana, termasuk hak dan kewajiban dari perusahaan pers, banyak disajikan di sana. Nah, kemudian kalau umpamanya media sosial ini kan tiba-tiba ada yang namanya sekarang ini, Rupal, ada namanya influencer, ya, ada buzzer, ada YouTuber, kemudian ada lagi istilahnya sini sekarang ini content creator, ya, tiba-tiba seperti wartawan. Tapi ini tidak bisa disebut sebenarnya sebagai wartawan. Wartawan itu kalau umpamanya kita mengacu pada Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99, seorang wartawan itu mestinya harus mengikuti uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu menurut saya sangat penting, ya. Karena di sini sebenarnya kita diuji bagaimana menjadi seorang wartawan. Ya, puji Tuhan, ya. Saya sudah mengikuti uji kompetensi wartawan dan ternyata uji kompetensi ini ada 3 kategori yang pernah saya ikuti. Ada uji kompetensi untuk wartawan pemula, ada wartawan media, dan ada wartawan utama. Wartawan utama ini yang masuk jenjang pemimpin redaksi, ya, itu pun benar-benar harus diuji. Jadi dalam uji kompetensi ini ada juga keputusan dari wartawan-wartawan senior yang menguji bisa tidak lulus. Kalau memang uji kompetensinya tidak lulus, ya tidak berhak disebut sudah mengikuti uji kompetensi, begitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana eksistensi media massa sekarang ini dengan adanya gempuran media-media sosial, memang ada pengaruh. Nggak usah jauh-jauh, ya. Ini media ini kan sebuah industri, ya. Kita dulu dengan hanya melalui grup WA, melalui telepon atau WA masih bisa dapat iklan. Kalau sekarang ini orang
sudah banyak memasang iklan di media sosial, di Facebook, Instagram, di TikTok, YouTube. Nah sekarang ini memang media massa harus berjuang yang benar-benar ekstra keras dan cerdas untuk mendapatkan iklan. Jadi memang ini sekarang sebuah perjuangan bagi media massa ya. Ada banyak media sekarang yang sudah tutup, Rupal. Suara Pembaruan sudah tutup. Kemudian Sinar Harapan. Bahkan bulan-bulan yang lalu kita dengar juga media sekelas Antv dikabarkan juga sudah tutup. Jadi memang inilah fenomena saat ini yang terjadi ya. Kita prihatin, tapi di satu sisi juga kita menjadi merenung ya. Kenapa seperti ini? Inilah pengaruh dari terjangan gempuran dari media sosial. Tapi kalau saya tetap optimis ya, media massa masih bisa tetap eksis. Tapi di satu sisi juga kita harus terus mengembangkan diri, bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak karena ini sebuah industri. Ya, bagaimana supaya media tetap eksis? Ya kita harus berjuang. Ya, sebuah tim harus kita bina supaya solid dan bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak supaya kita juga bisa tetap eksis. Seperti media kita misalnya, ya, media cetak. Ya tentu tidak bisa terbit kalau tidak ada iklan atau katakanlah dana operasional. Misalnya seperti ini, kita punya kantor. Tidak mungkin bisa kita punya kantor kalau tidak ada dana. Belum lagi misalnya biaya telepon, operasional sehari-hari, bulanan dari staf, itu kan perlu perjuangan. Dan disinilah seorang pemimpin media dituntut tidak hanya menjadi seorang pemimpin media yang bergerak di bidang jurnalistik, tapi juga seorang yang berjiwa pengusaha. Begitu Rupal. Jadi memang sekarang ini media harus berjuang habis-habisan supaya tetap eksis. Dan kita berharap kepada teman-teman media yang saat ini berjuang tetap sehat, semangat, dan diberkati Tuhan supaya bisa tetap eksis. Karena tugas media ini sangat mulia. Ya, bagaimana kita memberikan informasi yang penting kepada masyarakat supaya mereka bisa mengetahui situasi atau keadaan di sekitarnya, itu sangat penting. Jadi sama seperti halnya dengan petani, dengan dokter, dengan guru, dengan pengusaha atau pengacara, profesi jurnalis ini profesi yang sangat mulia. Begitu. Oke Bang. Oke Bang, kembali tentang bahasan utama kita nih, tentang Hari Pers Nasional yang akan diperingati di Indonesia nanti pada tanggal 9 Februari 2025 nih Bang. Apa sih refleksi Abang tentang Hari Pers Nasional ini Bang? Iya. Dari pemberitaan yang saya ikuti di media, Hari Pers Nasional 2025 ini akan diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Biasanya setiap awak media merayakan Hari Pers Nasional itu biasanya dihadiri oleh presiden. Itulah penghargaan seorang presiden terhadap media. Karena media itu di sebuah negara demokrasi itu adalah kekuatan keempat sebagai pilar demokrasi atau kekuatan yang sangat berpengaruh di sebuah demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, pers, kemudian media sosial, kemudian yang keenam lembaga survei. Jadi kita tidak bisa menafikan ya bahwa kekuatan pers itu di sebuah negara demokrasi itu sangat berpengaruh. Dan presiden kita mulai dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Jokowi dan sekarang Prabowo, saya lihat cukup mengapresiasi kehadiran pers. Dan kita berharap di Hari Pers Nasional 2025 ini kiranya pemerintah juga bisa memberikan motivasi ya, dukungan kepada awak-awak pers di Indonesia ini. Tema pers di Hari Pers tahun 2025 ini ada, saya ikuti dari media, temanya adalah pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Jadi di sini pers pun punya tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa. Ini mengawal ketahanan pangan ini mungkin ini terkait dengan situasi bangsa kita saat ini. Jadi pers pun di sini ikut mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Dan terkait dengan itu Rupal, pers juga harus terus memperhatikan masalah
masalah sosial di tengah bangsa kita. Apakah itu korupsi, bahaya intoleran, bahaya narkoba, termasuk biarlah yang diberitakan pers itu adalah berita-berita yang akurat, perlu diketahui semua anak bangsa, berita yang mengupayakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan bangsa, tidak memecah belah atau ujaran-ujaran kebencian seperti yang sering selama ini kita lihat di media sosial. Jadi ujaran-ujaran kebencian atau hate speech, kemudian berita hoax, kita harapkan tidak menjadi konsumsi dari masyarakat kita. Karena media yang baik, media yang sehat itu juga akan melahirkan masyarakat yang cerdas. Dan kita juga berharap ya, seperti tagline kita, menyuarakan kabar baik. Ya, media-media di Indonesia ini bisa terus menyuarakan optimisme di tengah bangsa, kemudian kerukunan, persatuan, dan tidak menyuarakan hal-hal yang mengarah pada kebencian, apakah itu kepada pemerintah, kepada suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Tapi media itu benar-benar bisa menjadi wadah untuk menjalin persatuan, kesatuan, dan persaudaraan semua anak bangsa. Itu yang kita harapkan. Dan tentu seperti yang saya bilang tadi, tidak gampang mengelola media, karena ini sebuah industri. Nah, untuk mendukung sebuah media ini, saya kira perlu juga campur tangan pemerintah, dalam arti bukan untuk mengintervensi pemberitaan ya, tapi perlu barangkali didukung bagaimana dalam membuat pelatihan-pelatihan, pengadaan ini, ya termasuk barangkali ya kalau ada iklan-iklan dari pemerintah diberikan juga ke media-media yang eksis sekarang ini, karena itu sangat membantu saya kira. Begitu Rupa. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, Abang kan selama ini mendedikasikan diri di media Kristiani. Apa sih harapan Abang terhadap teman-teman jurnalis dari media Kristiani di Hari Pers Nasional nanti Bang? Iya, tentu kepada teman-teman yang memberikan hati, pikiran, dan jiwanya untuk jurnalis di tengah umat Kristiani ya, tentu saya menyampaikan tetaplah berjuang, karena ini sebuah panggilan ya. Ketika seseorang memberikan hatinya untuk aktif di media Kristiani ya, itu tidak gampang, dia harus berjuang. Ya, saya tahu ada beberapa teman-teman media yang tidak aktif lagi penerbitan media cetaknya ya. Satu contoh misalnya majalah Inspirasi yang diterbitkan oleh penerbit BPK Gunung Mulia tidak terbit lagi sejak pandemi Covid, dan ada beberapa media lagi, dan hanya dalam hitungan jari ya media Kristiani itu terbit dalam terbitan cetak ya, dan tidak gampang. Ini perlu perjuangan ya, ini perlu perhatian semua tokoh, termasuk para pemimpin gereja, kemudian tokoh-tokoh Kristen atau pengusaha Kristen, perlu kita perhatikan masalah ini. Dan tentu untuk saat ini yang perlu saya sampaikan, seperti majalah Narwaktu misalnya, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan adanya teknologi AI ya. Ya, ini sekarang ini kita harus lebih banyak lagi belajar. Saya juga harus banyak belajar, kita semua harus belajar. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan media cetak atau portal atau media online, tapi bisa juga melalui podcast ya, supaya kita bisa menyuarakan hal-hal yang terjadi di masyarakat atau yang penting diketahui masyarakat melalui media kita. Jadi untuk saat ini, selain kita perlu terus mengembangkan diri ya, kita harus banyak menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang tentu di sini yang sangat pakar lah dalam hal dunia jurnalistik. Kemudian kita bangunlah jaringan dengan berbagai pihak supaya kita terus bisa eksis, dan tidak mudah memang. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang bergerak di media Kristiani, kita harus berjuang terus. Tidak mudah ya, di satu sisi kita harus terus mengembangkan diri, tetap semangat, dan tentu harus berdoa juga supaya media kita tetap eksis dan terbit. Dan saya tahu ada organisasi wartawan Kristen ya, seperti yang dipimpin teman-teman kita, Saudara Stefano Margianto dengan Perkumpulan Wartawan Media Kristen Indonesia ini, luar biasa eksis organisasi ini. Mereka juga berjuang terus. Selain mereka aktif di organisasi, mereka juga memberikan edukasi kepada publik
kepada anak-anak muda gereja supaya bisa menulis dengan baik sesuai dengan kaidah jurnalistik. Di satu sisi ada juga teman-teman yang bergabung di Persatuan Wartawan Nasrani Pewarna yang dipimpin oleh Saudara Yusuf Mujono. Mereka juga berjuang supaya tetap eksis, dan kita berharap biarlah teman-teman yang sudah memberikan hati, pikiran, dan jiwanya untuk media Kristiani tetap semangat, diberkati Tuhan, dan terus memuliakan Tuhan dengan media tempatnya berkarya atau melayani. Demikian rupa. Baik Bang. Bang Jono, terima kasih nih atas perbincangan kita yang menarik nih Bang. Ya, terima kasih Rupal. Oke. Sahabat Narwastu, itulah wawancara kami dengan pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondrol Imunte, tentang tanggapan atau komentar dan refleksi tentang Hari Pers Nasional di Indonesia. Sahabat Narwastu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.